membahas panjang lebar bahwa saat Rasulullah SAW bermi'raj, itu penghuni neraka yang paling banyak itu perempuan. Banyak faktor, dan faktor yang paling utama itu adalah terletak pada faktor menjaga kesucian. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar bahwa urusan kesucian itu ternyata selaku ibu rumah tangga yang mengelola rumah tangga, yang di situ akan menentukan sah tidaknya ibadah anggota keluarga. Jadi yang dilakukan oleh ibu-ibu ini adalah menyangkut sah tidaknya ibadahnya suami, ibadahnya anak-anak, karena yang bertanggung jawab atas cuci-cuci itu ibu. Yang bertanggung jawab atas cuci-cuci itu ibu. Karena yang bertanggung jawab atas cuci-cuci itu ibu, kalau ada ndak sucinya barang yang dicuci, sementara orang sholat itu adalah syarat sahnya sholat itu adalah suci badan, pakaian, dan tempat itu dari najis. Badan suci dari najis, pakaian suci dari najis, tempat itu juga suci dari najis. Nah, kemarin sudah kita bahas bagaimana cara mensuci yang suci. Yang kedua itu ternyata disinyalir ibu-ibu itu kurang menjaga sholatnya. Ya. Karena apa? Ibu-ibu ini punya siklus rutinan. Setiap bulan sekali jadi astronot. Datang ke bulan atau datang bulan. Jadi astronot, tapi berbahagialah buat Bunda yang sudah menopause. Yang sudah menopause? Bunda sudah menopause, nggih. Jenengan sudah menopause. Yang usia 50 tahun belum menopause itu hati-hati. Istri saya umur 52, umur 51 itu belum menopause, itu sampai konsultasi. Kenapa? Karena peluang untuk kena hal-hal yang berhubungan dengan rahim itu ketika usia 50, lebih dari 50 itu masih. Kalau umur 52, 53 masih menstruasi, konsultasi. Jangan-jangan ada sesuatu. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan menstruasi. Kenapa? Di satu sisi, ibu-ibu yang sedang menstruasi itu punya diskon. Diskon apa? Diskon sholat. Karena ketika menstruasi itu diwajibkan tidak sholat. Kalau menstruasi tetap sholat, tambah dosa. Karena apa? Syarat sahnya sholat itu suci badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Kalau orang sedang menstruasi itu berarti sedang berhadas apa? Hadas besar. Maka pendekatannya juga dengan menghilangkan hadas besar dengan apa? Mandi. Kemarin kita sudah berbicara tentang cara mandi, cara wudhu, belum ya? Belum. Kemarin kita baru mengenali tentang najis-najis dan bagaimana menghilangkan najis. Apa najis yang kita bahas kemarin? Ya, najis ringan, najis sedang, najis berat. Kalau najis ringan itu hanya satu. Bayi laki-laki yang belum 2 tahun yang belum makan apa-apa. Artinya bayi laki-laki yang masih menggunakan ASI eksklusif.
Kenapa perempuan tidak? Kencingnya beda baunya, beda zatnya. Kalau panjenengan punya cucu laki-laki, belum sudah dititipkan sapi, disusukan pada sapi, najisnya bukan najis mukhafafah loh ya. Najisnya sudah mutawasitoh. Ya, hati-hati ya. Kalau sudah najis mutawasitoh, kemarin bagaimana cara membersihkannya tadi kemarin? Ada 4 ya. Hilangkan zatnya, kemudian baunya, rasanya. Bagaimana merasakan rasanya? Titilati. Titilati. Dan yang terakhir adalah hukumnya. Ya, hukumnya. Udah bersih. Kemudian bau rasa sudah tidak ada karena bau deterjen. Tapi caranya juga salah. Ya Mas, yo menghabiskan air sebanyak kolam. Ya tetap tidak su. Caranya gimana kemarin? Najis harus ditatangi barang suci. Berarti cuciannya ditaruh di bak dulu. Setelah disiram pakai air suci. Berarti yang najis bisa jadi suci. Itu kalau najis mukhafafah. Najis yang tengah. Bangsa najis mukhafafah itu seluruh yang keluar dari kubul dan dubur. Kubul itu berarti kencing, dubur itu berarti kotor, baik keluar dari manusia maupun keluar dari binatang. Yang ketiga najis mughalladhah. Apa najis mughalladhah itu? Najis yang berat. Bagaimana cara mensucikan najis yang berat, Bunda? Dicuci dengan air 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Jadi diguyur dulu barang yang apa yang najis mughalladhah? Anjing dan anak turunnya, babi dan anak turunnya. Jadi ada ini digigit anjing, berarti gigitan anjing itu najis mughalladhah. Disun sama babi. Apa disun sama babi? Disun sama babi. Jadi saking sayangnya sama babi, sun kanan dulu. Bi, sini bi, susu. Sini bi, sun dulu bi. Sini bi, susu. Disun dulu bi. Bi apa? Abi apa babi? Jadi irungnya babi itu kan gepak ya. Langsung disun sama babi, plek gitu ya. Airnya, ingusnya, liurnya langsung kena sini. Berarti menghilangkannya dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya dengan debu. Debu jadi seret, air campur debu, gosok-gosokkan, siram lagi sampai 7. 7 kali berarti 3 tambah 4 tambah 3. Itu kaitan dengan membersihkan. Sekarang kita akan membahas tentang haid. Apa itu haid? Haid itu adalah keluarnya darah. Sekali lagi, haid itu adalah keluarnya darah. Haid itu sudah menjadi kodrat wanita. Jadi sudah jadi kodrat wanita. Makanya kalau ada ibu-ibu berangkat umroh maupun haji, bahwa serahkan seluruhnya kepada Allah. Ikhtiar dengan pakai pil atau obat. Tapi ternyata masih jebol, berarti itu sudah takdir karena menstruasi atau haid itu adalah bagian dari kodrat wanita. Karena dengan ada haid itu, maka ada apa? Ada siklus. Siklus inilah yang kemudian menjadikan apa?
Sel telur itu bisa sel telur menjadi sel telur mateng, sel telur yang di luar mateng itu sudah pecah. Pecahnya telur itu kemudian berubah menjadi menstruasi. Bersih lagi. Nah, karena itu menstruasi ini secara apa? Secara usia, kalau untuk gadis di Arab sana itu rata-rata umur 9 tahun itu sudah menstruasi. Seperti Aisyah itu menstruasinya di usia 9 tahun. Kalau di Jawa itu lebih ya. Ada yang umur 16 tahun belum menstruasi juga ada. Kalau kakak kandung saya itu menstruasi umur 17 tahun baru menstruasi. Terlalu lama ya, 17 tahun baru menstruasi. Rata-rata kelas 4, kelas 5, kelas 6 SDMI itu sudah menstruasi. Kemudian pertanyaannya, dari mana darah itu berasal begitu? Darah menstruasi itu berasal dari rahim. Rahim. Jadi sel telur itu kan mengalami ovulasi kan? Ada mengalami perjalanan kan? Nah, kemudian ketika sudah mengalami kematangan, maka itu kemudian berubah menjadi darah haid atau darah menstruasi. Dan untuk selanjutnya, darah ini secara berkala keluarnya adalah tiap bulan sekali. Makanya disebut dengan sedang dapat bulan. Kadang-kadang kalau saya tanya, waktu saya masih jadi kepala sekolah, kenapa nak nggak sholat? Sedang dapat Pak. Dapat apa? Dapat tamu rutin bulanan. Jadi sedang jadi astronot. Datang ke bulan. Kemudian selain itu juga, selain ada siklus bulanan yang bernama menstruasi, ada juga ketika sel telur itu terbuahi oleh sperma sehingga menjadi janin yang kemudian jadi bayi, maka kemudian saat terjadi pembuahan berkembang di dalam rahim sehingga jadi bayi, dalam waktu 9 bulan 10 hari keluarlah. Maka keluarnya itu sehingga disertai dengan pendarahan. Nah, pendarahan itu masuk dalam kategori apa? Nifas. Berapa lama nifas itu? Ya. Ya. Nifas itu sampai 40 hari. Nanti akan kita bahas. Nah, kemudian ada di antara darah ini juga, di luar darah menstruasi, di luar darah nifas, inilah yang disebut dengan darah istihadah, darah penyakit. Kategori darah menstruasi itu kayak apa? Kategori darah nifas itu kayak apa? Kategori darah istihadah itu kayak apa? Ini yang akan kita diskusikan. Karena ada hubungannya dengan apa? Kewajiban sholat. Kalau kita tidak mengenali bagaimana datangnya darah ini, bisa-bisa ini mestinya waktunya sholat. Nggak sholat. Kenapa? Wah, ini dilihat masih keluar terus. Ini dilihat masih keluar terus. Lah, tidak tahu ini termasuk keluarnya sebagai darah menstruasi atau haid atau istihadah. Ini yang kita diskusikan bareng-bareng. Agar apa? Ini datangnya kok tumben. Biasanya 7 hari sudah berhenti. Ini 15 hari tidak berhenti. Hanya dikiranya ini darah. Kalau kemudian ini tidak dielmoni,
Bayangkan loh ya, berapa hari meninggalkan sholat. Padahal meninggalkan sholat satu waktu aja, itu sudah ada hitungannya. Udah ada hitungannya. Jadi terkait dengan darah yang keluar dari rahim secara berkala melalui lubang khusus, yang di situ bukan setelah melahirkan pada usia dewasa, paling tidak dalam usia kurang lebih sekitar untuk ukuran gadis Arab ya 9 tahun, kalau untuk gadis Jawa begini, gadis Indonesia ya 10, 11, 12 ya. 10 sudah ada ya yang sudah. Ya. Ya paling tidak ya kurang lebih yang turun naik 9 lah, 9 ke atas. Nah, terus bagaimana sekarang? Belajar tentang haid ini bagi perempuan itu adalah fardhu ain. Jadi belajar mengenali ilmunya tentang haid ini wajib fardhu ain bagi setiap perempuan. Dan ini kita mendiskusikan ini dengan dikandung maksud. Kemarin saya sudah menawarkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ikhtiar TPQ apa ini? Baitul Mukhlisin untuk membahas tentang fiqhun nisa, fikih perempuan atau komus fiqhun nisa. Komus fiqhun nisa. Kitab ini kita bahas panjang lebar. Nah, maka terkait dengan itu ada satu hal yang pasti yang hubungannya dengan sholat. Sekali lagi, hubungannya dengan sholat. Sekarang bagaimana? Dan saya selaku laki-laki suami wajib mengenali itu. Kalau enggak, tanggung jawab yang paling besar itu pada seorang laki-laki. Ketika dia membimbing istrinya. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin buat para istrinya. Sehingga laki-laki pun harus mengenali. Saya pun walaupun laki-laki tidak mengenal menstruasi, saya pun harus belajar untuk membimbing istri dan anak perempuan saya terkait dengan ini gitu. Wabil khusus buat istri dan buat para perempuan itu fardhu ain. Sehingga kalau kemudian istri belajar untuk mengenali, belajar tentang ilmunya haid atau menstruasi ini, maka suami tidak boleh melarang istrinya untuk keluar rumah dalam rangka mencari ilmunya terkait dengan haidah, ilmu tentang haid ini. Dan si istri tetap wajib keluar walaupun dilarang suami. Jikalau belum paham betul hubungannya tentang menstruasi itu. Kecuali bila suami itu sanggup mengajari istrinya. Kali lagi ya. Kecuali bila suami sanggup mengajari istrinya berkaitan tentang ini. Terus berapa usia wanita bisa haid? Ya, tadi 9 ya. Kemudian bagaimana hukumnya sekarang? Hukumnya. Kalau kemudian dalam waktu saat ovulasi itu bisa 30 hari, bisa juga ovulasi itu kurang daripada itu. Siklus itu bisa 30 hari, bisa kurang daripada itu. Nah, bagaimana terkait dengan wanita yang mengalami pendarahan berkaitan dengan itu? Maka ukuran, sekali lagi, ukuran masa haid sekarang. Ukuran masa haid itu adalah 24 jam. Ya. Sekali lagi,
ukuran menstruasi itu adalah sehari semalam. Darah yang keluar bisa dihukumi haid jika mencapai jumlah 24 jam. Ya, sekali lagi, darah yang keluar bisa dihukumi hukum haid itu 24 jam. Tapi kadang-kadang 24 jam itu keluarnya ceplok-ceplok ya. Jam sekian sampai jam sekian keluar. Tapi dari jam sekian sampai jam sekian tidak keluar. Kemudian keluar lagi jam sekian sampai jam sekian. Habis itu tidak keluar. Keluar lagi. Maka dihitung keluarnya itu. Misalkan keluar pertama 2 jam. Ya. Habis itu 4 jam tidak keluar. Keluar lagi 10 jam. Berarti 2 tambah 10 berapa? 12 jam. Baru 12 jam ini belum dapat dihukumi haid loh ya. Tidak keluar lagi. Besoknya keluar. Langsung 20 jam. Wah, ini menstruasi. Nah, kalau kemudian, kalau buat ibu-ibu yang sudah punya suami, ini belum waktunya, kok sudah keluar? Tebakannya bisa 1. Bisa menstruasi, bisa trauma. Bisa stres, bisa juga trauma. Mungkin ada sesuatu, suami gopoh-gopoh, tidak melalui pemanasan dulu. Mungkin juga lecet pendarahan. Karena yang disebut dengan darah menstruasi itu darah yang keluar dari rahim. Rahim itu adalah ruangnya untuk janin itu loh. Ya, bagian organ tubuh yang digunakan untuk bertumbuh kembangnya janin rahim yang seperti gambar apa itu. Kalau darah itu bukan keluar dari rahim, kadang-kadang kan tidak bisa mengenali, oh kok berdarah. Kadang-kadang juga bagaimana darah. Lah, makanya ngukurnya ya 24 jam itu. Kemudian karena itu 24 jam, maka ngitungnya ya 24 jam. Dari 1 jam sampai 2. Kalau kemudian keluar terus-menerus sampai 24 jam, ini banjar. Ini berarti wes yakin sudah menstruasi itu. Tapi kalau keluarnya ceplok-ceplok ya, bahasa kalau orang yang mau menopause itu jarang-jarangi ya. Jadi nah, ini nanti akan kita jelaskan itu. Ya, akan kita jelaskan itu. Berjeda-jeda itu ya. Iya. Ya, yang akan kita jelaskan. Ya. Jadi ngukurnya itu adalah sedikitnya adalah 24 jam. Banyaknya adalah 15 kali 24 jam. Ya. Sedikitnya 24 jam, maksimal 24 kali 15 jam. Ya. Sampai 15 hari, 15 malam. Berarti ukurannya adalah 15 hari, 15 malam, 24 kali 15, 360 jam. Jadi terus-menerus keluar, muancur kayak air mancur begitu. Tidak ada ya. Atau walaupun putus-putus sampai 15, atau putus-putus sampai 15 jam. Maka ngitungnya nanti berdasarkan adah kebiasaan. Jadi kalau kemudian biasanya sejak menstruasi tidak lebih daripada 7 hari. Sekali lagi, lek panjenengan mulai jenengan menstruasi mulai umur berapa, Bu? SMP umur berapa?
Lali. 14. Dari umur 14 sekarang umur berapa? 37. Dari umur 14 sampai 37. Kalau kemudian dipukul rata-rata menstruasinya berapa hari? Seminggu, berarti 7 hari ya. Kalau kemudian kebiasaannya 7 hari, tapi satu ketika keluarnya lebih dari 7 hari, kelebihan itu masuk dalam kategori dalam istihadah. Walaupun belum genap 15. Karena ovulasi seseorang itu kan beda-beda. Maka ngukurnya sedikitnya adalah 24 jam sampai 15 jam. Tapi kalau kemudian dipukul rata dari awal sampai kemudian sekian kali, maka kemudian diambil rumus. Loh, kalau begitu, siklus saya ovulasi, betul ya, ovulasi ya. Siklus saya itu keluarnya itu tiap keluar itu 7 hari. Tapi memang ada yang jeru banget. 15 hari gak selesai-selesai. Kalau ternyata 15 hari enggak mampet-mampet, lebihnya dari 15 hari itu masuk dalam kategori istihadah. Ya. Kalau kurang dari 7 hari, ya. Ya. Makanya paling sedikit 24 jam, paling banyak 15 hari. Maka kemudian misalkan ya, ada yang ini misalkan 4 jam atau lebih, 24 jam atau lebih. Misalkan dari tanggal 1 keluar hanya 2 jam toh. Habis itu tidak keluar lagi. Tanggal 2 keluar lagi, tapi hanya 2 jam. Tidak keluar lagi. Tanggal 3 keluarnya hanya 2 jam. Sampai 15 hari. Ben keluar kok 12 jam. Habis itu kok tidak keluar lagi. Sehingga nanti termasuk yang perlu diilmuni bagaimana cara keramahnya dan bagaimana sholatnya. Itu yang paling penting. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 15 keluar 2 jam, 2 jam. 2 kali 15 berapa? 30. 30 itu lebih dari 24 jam. Maka walaupun sehari keluar 2 jam, 2 jam sampai 15 hari, maka itu dihukumi haid. Kalau hari ke-16 masih keluar, maka yang ke-16 itu istihadah. Tapi ada keluarnya setiap hari 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Sampai 15 hari berarti berapa jam? Hanya 15 jam. Maka itu bukan termasuk menstruasi. Bukan termasuk menstruasi. Makanya nanti ada ilmunya nanti. Ketika hanya keluar jam sekian jam, bagaimana antisipasi selanjutnya? Ya. Ya. Tapi ada yang begini, macam-macam kan? Ada yang hari pertama keluar 12 jam, terus-menerus. 12 jam. Jadi keluar dari subuh sampai maghrib keluar terus. Tapi habis maghrib tidak keluar. Sehari tok itu. Tapi itu keluar tanggal 1 gitu. Tanggal 15 keluar lagi. Selama 12 jam. Dari subuh sampai maghrib. Subuh sampai maghrib kan kurang lebih sekitar 12 jam kan. Maka itu dihukumi
haid. Lantas bagaimana antara tanggal 2 sampai tanggal 15 yang tidak keluar itu? Apakah ini sholat atau tidak? Nanti akan kita bahas. Saat darah tidak keluar ini sholat apa tidak? Akan kita bahas berikutnya. Ada lagi. Tanggal 1 keluar 5 jam. Tanggal 5 keluar 5 jam. Tanggal 9 keluar 5 jam. Tanggal 12 keluar 5 jam. Dan tanggal 15 keluar 5 jam, berarti selama 5 hari berselang-selang sampai 5 kali, dijumlah sampai 15 hari, berarti 5 kali 15 berapa? 5 kali 5 berapa? 5 kali 5? 25. Maka ini lebih dari 24 jam, itu pun masuk hukumnya darah menstruasi. Ya mungkin darahnya rodok bandel keluarnya nunggu 3 hari sekali baru keluar. Tapi ada tanggal 1 keluar, tanggal 5 keluar, tanggal 9 keluar, tanggal 12 tidak keluar. Selama 15 hari hanya 4 hari. Begitu keluar 4 langsung 5 jam. Berarti 5 kali 4 berapa? 20. Kurang dari 24 jam. Itu belum masuk kategori darah menstruasi. Alias itu darah penyakit. Jadi ukurannya darah keluar itu di jumlah total 24 jam loh Bu ya. Jadi keluarnya darah masuk kategori darah menstruasi itu keluarnya 24 jam. Jadi langsung berlaku hukum haid tanpa harus menunggu 20. Lah, wanita yang mengeluarkan darah haid wajib langsung berlaku hukum haid tanpa harus menunggu 24 jam. Jadi begitu panjenengan, misalkan ya, karena ini minimal 1 hari, maksimal 15 hari, namun bila wanita yang mengeluarkan darah haid wajib langsung berlaku hukum haid tanpa harus menunggu 24 jam. Jadi begitu darah keluar, ya, jadi walaupun ngitungnya begitu keluar darah, misalkan ini sudah waktunya datang ya tamunya ya, langsung keluar darah selama 2 jam, maka 2 jam itu berlaku hukum haid tanpa harus menunggu 24 jam. Ya. Oke. Tanpa harus menunggu 24 jam. Jika sebelum 24 jam darah itu bersih, maka ulama sepakat bahwa dia wajib langsung suci. Ya. Misalkan ya, 2 jam bersih. Misalkan keluar 2 jam, tapi bersih. Sebagian ulama dalam hal ini di dalam kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haid halaman 17 diterangkan di dalam kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haid. Jikalau kemudian ternyata begitu keluar 2 jam, habis itu tidak keluar, bersisih. Cara melihatnya kan pakai kapas kan. Jadi pakai kapas tidak ada noda darah sama sekali, bersisih. Jadi itu berdasarkan kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haid bisa langsung berlaku suci, wajib sholat, dan tidak perlu mandi sebab darahnya belum mencapai 24 jam. Ya. Jadi begini. Anggal kedapetan, dapat ya. Udah tamunya datang, keluar mancur 5 jam. Tok. Habis itu gak keluar. Udah
dites sama tisu, tidak ada kotornya darah, tidak ada, pokoknya bersih lah. Maka itu bisa langsung sholat tanpa harus mandi. Karena itu belum berlaku hukum menstruasi karena belum 24 jam. Kecuali begini, Bu. Jadi darah ini keluar terus sampai 24 jam. Maka nunggunya sesuai dengan kebiasaan tadi. Begitu sudah 24 jam bersih, berlaku hukum haid karena di situ dia harus mandi. Tapi kalau kemudian belum 24 jam sudah berhenti, sudah bersih sih, maka tanpa mandi bisa langsung sholat karena darah itu belum dihukumi darah. Walaupun ketika keluar darah itu sudah masuk hukum haid. Bingung nggak ini? Ya. Jadi begitu panjenengan keluar darah seperti ada kebiasaan dan itu panjenengan sudah mengenali bahwa itu adalah darah haid, panjenengan sudah berlaku hukum haid, panjenengan tidak wajib sholat. Tapi jikalau panjenengan itu jam ketiga keempat ternyata bersih dan keluarnya hanya 2 jam, maka ketika waktu panjang sholat, panjenengan bisa langsung sholat tanpa harus mandi karena itu belum berlaku hukum haid karena ngitungnya berlaku hukum haid itu setelah 24 jam. Misalkan begini, darah menstruasi itu keluar jam 3 dini hari. Jadi mau tahajud. Suami juga ngajak tahajud. Tiba-tiba kok keluar. Wah, enggak. Ternyata mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak Romo. Ini sedang tak datang tamunya Romo. Ditunggu, keluar terus. Ternyata hanya sampai jam 7. Maka subuhnya tidak boleh sholat. Ya. Kemudian jam 7 sampai zuhur tidak datang, tidak keluar. Masuk zuhur tidak datang, dites dengan tisu dan sebagainya, bersih. Wajib sholat tanpa harus mandi. Zuhurnya wajib sholat tanpa harus mandi. Halo? Ini bingung nggak? Kalau kemudian ternyata habis sholat asar, wes siap-siap apa? Ini sudah maghrib, hampir maghrib, tidak keluar nanti papa ya. Ternyata mau maghrib keluar lagi. Wah, Pak, kamu nih rotok bandel, datang lagi, Pak. Maka maghrib tidak boleh sholat. Maghribnya tidak boleh sholat. Malam mau tidur ke kamar mandi, loh, kok nggak ada darah sama sekali. Jadi mau tidur ke kamar mandi dulu. Oh, kok nggak ada darah sama sekali. Dites sama tisu, sama kapas. Maka maghrib isya itu wajib sholat, isya wajib sholat tanpa mandi. Isyanya wajib sholat tanpa mandi. Dari sini bingung ya? Isyanya wajib sholat tanpa mandi. Sekarang
Kalau mulai keluarnya ya. Kalau darah itu keluar terus-menerus, sehingga siklusnya 24 jam keluar terus-menerus, jikalau keluarnya itu waktu zuhur, dan zuhur belum sholat, maka jenengan catat baik-baik ya. Jenengan kita ini baik-baik, maka panjenengan ketika suci wajib mengkodok sholat zuhur plus asar. Karena zuhur dan asar itu satu paket. Ya. Zuhur sama asar itu satu paket. Kalau panjenengan keluarnya maghrib dan maghrib belum sholat, maka panjenengan wajib mengkodok maghrib dan isya. Karena maghrib dan isya itu satu paket. Ini Bu ya, yang menyebabkan bahwa nah, kalau kemudian dihitung berapa ribu sholat yang saya tinggalkan, maka sekarang ya karena tidak bisa ngitungi, ya pinuju panjenengan posisi bisa umroh waktu di Mekah sana, wes jenengan sholat mutlak niat ngodoi sholat sing kebablasan. Ya. Sekarang sudah tahu kan? Sekarang sudah tahu kan? Jadi makanya pinuju, makanya ini sama jamaah-jamaah saya itu. Mulai kemarin itu sudah tak buat begitu. Udah, ini masih ada waktu ini nunggu ini. Udah monggo jenengan niati, misalkan habis asar ada di sana itu kan kalau mau ke Raudhah itu tasreh itu kadang-kadang tasrehnya habis sholat asar. Loh, ngapain habis sholat asar itu? Padahal ada hadis kan habis sholat asar tidak ada sholat lagi kan? Wes niati sholat ngodoi sholat sih. Kalau ngodoi sholat itu, misalkan ngodoi sholat yang terdahulu, itu sewaktu-waktu. Saya niat ngodoi sholat subuh, Allahu Akbar. Saya niat ngodoi sholat zuhur, Allahu Akbar. Saya niat ngodoi sholat asar, Allahu Akbar. Nama sholat qadha itu kan sholat yang dilakukan di luar waktunya. Contohnya, panjenengan sholat subuh itu dari mana sampai mana? Sholat subuh itu dari terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Ternyata lemburnya ke dalon, meleknya ke dalon, ngantuk, bablas, jam 8 baru bangun, gak dengar subuh blas. Dan Allah menegaskan inna sholata kita mauquta. Sesungguhnya sholat sudah ditentukan waktunya. Subuh dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Itu waktunya. Ketika waktu sudah habis, tapi perbuatannya masih melekat. Supaya tidak kepanjingan dosa, ya, supaya tidak ketempelan dosa meninggalkan sholat, maka walaupun bangun jam 8, bangun jam 9, ya tetap sholat. Cuma niatnya beda. Kalau dilaksanakan di waktunya adaan. Kalau di luar waktunya disebut qadhaan. Jangan usolli fardhu subhi raka'atain mustaqbilat kiblati kawanan lillahi ta'ala. Bukan kawanan, tapi qadhaan. Qadhaan. Apa qadhaan itu? Nekakno. Untuk apa? Supaya tidak berdosa.
Dari sini bisa dipahami nggih? Bisa dipahami. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Nggih. Enggak harus. Oh, namanya kodoan. Apalagi kalau pinuju sempat di Mekah Madinah untuk nutup karena sholat di musola apa ini? Di Baitul Mukhlis ini 1, kalau di Masjid Nabawi 1000. Kalau sholat di Baitul Mukhlisin 1, di Masjidil Haram 100.000. Ya saat sempatnya aja. Usolli. Ya Allah, kula sakniki ngondoki ya Allah kula wingi niku menstruasi kacau balau. Kesarang-sarang ya Allah. Kula kondoki sakniki ya Allah. Ya. Namanya mengkodoi kan nekakno ganti. Monggo sing kepengin derek insyaallah. Kula tanggal 17 benjen budal. Insya Allah saya tahun ini insya Allah kalau jadwal pengkalih maksimal karena keranten terbatas kali cuti. Bidal malih tanggal pitul. Insya Allah kalau kengken noto tanggal 17 Desember. Niki sengaja kalau kepengin mundut ganjarane kaji kali Kanjeng Nabi. Keranten napa niku umroh bulan Ramadan niku ganjarane sami kalih haji kalih Kanjeng Nabi. Sinten sing kepengin kaji kan sareng Kanjeng Nabi? Khusus nanti untuk jamaah ibu-ibu wali santri dari TPQ Baitul Mukhlisin mendapatkan harga spesial. Harga spesial. Nabung, napa malih nabung? Insya Allah nabung 1 tahun ngarep, tahun ngajeng bidal. Nabung 1 dikelompokno. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Kemudian lah itu ukurannya tadi itu ya. Jadi ngitungnya jadi 24 jam itu bisa terus-menerus 24 jam atau nyeplok-nyeplok ya. Tapi kalau kemudian dihitung sampai 15 hari tidak ada 24 jam. Ini biasanya orang-orang yang sudah ngarang-ngarangi. Ya. Sisi panjenengan. Jadi ketika panjenengan pas pinuju kedapatan, pas keluar itu tidak sholat. Karena setelah dihitung belum 24 jam, maka panjenengan tidak perlu mandi. Ya, panjenengan tidak perlu mandi, langsung sholat aja waktunya sholat. Diterangkan di mana tadi kitabnya tadi? Al-Ibana wal Ifadah fi ahkamil haid. Ya, teng kitab napa wau? Al-Ibana wal Ifadah fi ahkamil haid. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa jika keluarnya darah belum 24 jam, tapi kemudian bersih, panjenengan tidak usah mandi. Langsung, makanya panjenengan siapin tisu yang banyak.
Pokoknya begitu bersih dites sama tisu. Ngetesnya Pak sama tisu pakai apa sekarang? Ngetesnya pakai tisu apa pakai kapas? Paling enak pakai tisu. Iya. Nah. Lah. Lah. Ya. Enggak. Ya betul. Ya. Iya. Iya yang sengaja gini. Gini kalau di kitab Al-Ibanah tadi itunya gini. Saat keluar darah itu yang tidak sholat. Begitu tidak keluar darah, waktunya sholat ya sholat. Kalau kemudian sudah 15 hari, ternyata tidak ada 24 jam, yang ditinggalkan tidak perlu qadha. Tidak perlu qadha. Ya, karena darah tadi sudah ketika keluar darah di hari pertama sampai hari ke-15 itu hukumnya haid. Cuma ini menjadi hakul yakin haid itu adalah ketika dijumlah total 24 jam. Ngitungnya dari hari pertama sampai hari ke-15. Begitu lebih dari 15 hari masih keluar, hari ke-16, 17, 19 itu sudah istihadah ya. Bukan akumulasi. Wah ini baru 20 dijangkepkan. Ibarat orang utang begitu dijangkepkan. Tidak. Harinya. Jadi ngitungnya harinya. Okay? Iya. Tidak apa-apa. Tidak usah dikodoi. Tidak usah dikodoi. Apanya? Langit. Hitungnya, lihatnya itu mengindikasikannya itu darahnya memang darah yang keluar itu gak darah haid. Cuma darahnya itu rodok bandel, rodok menggoda. Ya. Iya, ngeflek tadi itu, ngeflek itu. Makanya panjenengan sebetulnya buat ibu-ibu itu kalender itu memang harus ada coretan-coretan. Ya. Jadi kalender panjenengan itu bukan coretan ini dapat belanja atau tidak. Coretan kalender panjenengan itu lihat siklusnya, misalkan tanggal sekian keluarnya berapa jam. Besoknya keluar berapa jam. Lusanya keluar apa tidak. Lusanya keluar apa tidak. Keluar lagi berapa jam. Jenengan hitung 15 hari. Setelah itu jenengan total. Panjenengan sudah punya kalender menstruasi. Khusus kalender ditaruh di dalam almari aja karena biar tidak dibaca. Tapi suami wajib tahu itu. Saya sih sudah punya ilmunya ini. Kalau kemudian orang mohon maaf Pak, tidak sholat. Orang sedang menstruasi itu energinya sudah kelihatan. Nah, ini menstruasi atau tidak? Itu kelihatan. Kelihatan di sini nih. Ini sudah kelihatan di sini. Ini sudah kelihatan. Kalau menstruasi itu di sini kelihatan. Iya. Iya, ini kelihatan ini di sini. Jadi dulu itu sama anak-anak itu memang untuk sholat saya setrengi betul. Jangan sampai murid-murid saya itu meninggalkan sholat begitu. Jadi saya menggali ilmunya itu. Termasuk ilmu-ilmu begini ini kan penting untuk dalam rangka apa? Untuk membimbing, didik istri dan anak-anak. Nah, makanya ini ya. Udah ada ilmunya ya. Dah, terus makanya doa saya panjenengan itu adalah
manusia yang ditakdirkan oleh Allah, manusia yang luar biasa. Perempuan itu adalah yang pertama masuk surga juga. Juga pertama masuk neraka juga. Iya, masuk surga duluan perempuan itu. Nah, makanya ada pertanyaan lagi. Udah jam 4:30 ya. Saya kira itu mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya ya. Mudah-mudahan saya siap untuk, karena ini juga bagian bagian dari kewajiban kita, dan saya menjembatani Ibu Kepala TPQ Baitul Mukhlisin ini untuk ngeramut santri dengan wali santrinya. Mudah-mudahan seluruhnya ya selamat ya. Selamat dunia akhirat. Yang paling penting, pesan yang paling penting itu sholat, Ibu. Karena pertama kali yang akan diperhitungkan hari kiamat itu sholat. Sholatnya baik, lainnya akan baik. Sholatnya rusak, lainnya akan rusak. Sehingga sholat itu ibarat wajah. Walaupun gegere bolong, apa gegere bolong? Tapi wajahnya cantik. Orang nangkepnya orang itu cantik apa jelek? Cantik. Tapi leher ke bawah ini mulus banget. Tapi wajahnya ini penuh dengan bopeng. Orang lihatnya bukan hanya bopeng, motone mendelu, hidungnya gepak kayak hidungnya babi, bibirin doeh, cantik mboten. Padahal leher ke bawah itu mulus banget. Melebihi primadona bintang Hollywood atau bintang film Bollywood. Kalau Hollywood Amerika, Bollywood India, wush, melebihi bintang Bollywood atau Hollywood yang paling cantik lah urusan leher ke bawah. Tapi ini leher ke atas, wis ireng, doeh, domble. Wah, kira-kira dicari orang enggak? Enggak dicari. Itulah makna sholat. Sholat itu wajah, Bu. Kalau wajahnya baik, lainnya ikut baik. Insya Allah. Perilakunya baik, nasibnya baik, masa depannya baik, amalnya yang lain juga baik. Ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya kalau ada khilaf salah, karena ini hal-hal yang sensitif. Saya memang tidak menggunakan bahasa yang vulgar karena itu bukan milik saya. Tapi itu adalah milik istri saya dan anak-anak perempuan saya. Dan saya berbicara di depan ibu-ibu yang terhormat. Sehingga saya memakai bahasa yang saya upayakan sehalus mungkin. Asal bukan bongso halus. Bongso. Yeah. Yeah. Amin, alhamdulillah. Kalau memang dirasa ini manfaat agar istiqomah, niat saya, doa saya, kalau kita ditakdirkan masuk surga, biar kita masuk surga bareng-bareng ya. Biar kita masuk surga bareng-bareng, sehingga kita bisa jagongan kayak begini di surga nanti ya. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Iya, kawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha asal ghayat
min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil alaina fil asir bijahil basyirin nadhir. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim bil khair. Allahumma sahil umurana wa hasil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbana jama'na jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da masuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lek panjenengan kepengin senantiasa disaksikan malaikat sebagai orang yang ahli ibadah, jenengan upayakan subuh kali asar pun ngantos gutang sholat jamaah. Mergi napa? Saben asar kali saben subuh, malaikat siang kali malaikat malam ini kumpul. Nalikane malaikat awan niku mantun tugas, utawi malaikat bengi nalikane mantun tugas langsung madhep datang Gusti Allah. Napa sing ditangleti Gusti Allah? Malaikat, apa sing pok delok nang kawulaku? Lek kula panjenengan sedaya mboten botang salat subuh kali salat asare, malaikat tansah jawab ngeten. Duh Gusti, kula ndugi kawula panjenengan wonten masjid salat jamaah. Kula tinggalno kawula panjenengan nggih wonten masjid salat jamaah. Niku termasuk kula panjenengan sedaya daftar inden mlebet swarga. Nggih. Asar mau asam kali subuh. Usahana nggih lek wonten udur. Wasya mboten udur nggih teng pundi mawon. Kula sampai apal anak-anak kula niku mboten. Kula ni terus terang sinaosa perjalanan kula secara hukum syara udah membolehkan saya jamak qashar. Saya sangat amat jarang ambil jamak qashar. Tujuannya apa? Biar saat malaikat ditangleti Gusti Allah, mboten sampai jawab, kula subuh lho, pinanggih kawula panjenengan, tapi ini asar mboten kepethuk. Berarti napa? Lek pinuju mensyukuri nikmat aja. Mudah-mudahan ini sebagai bagian dalam rangka menggapai ridha Allah. Makaten ingkang saged kawula aturaken nggih nyuwun agung isih samudra pangabsan wonten menawi wonten kasare rembak nggih anggap mawon kasare brengos. Tambah kasar tambah ngangeni nggih. Makaten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.